Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hilyatus Solihah. Dan saya Maya Rahma. Beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan edisi 21 April 2018. Dua perempuan pengendara motor terlindas truk saat melaju di Jalan Raya Warundowo, Kabupaten Pasuruan, Jumat 20 April lalu. Keduanya sebelumnya terjatuh setelah bersenggolan dengan motor yang disalipnya. Dua perempuan asal Randugong, Kejayang terlindas truk. Salah satu korban terlibat kecelakaan, Nurholis menuturkan, sebelum peristiwa terjadi, ia tengah mengendarai motor dari arah selatan menuju kota Pasuruan. Namun, tiba-tiba dari belakang, ia disalip sebuah motor Matic yang dikendarai dua orang perempuan berboncengan. Sepertinya Matic yang dikendarai dua perempuan tersebut tidak melihat kondisi jalanan karena motor Matic bernopol N6163TCK menyenggolnya. Kontan saja keduanya terjatuh. Kholis terjatuh ke arah kiri sedangkan dua perempuan itu ke bagian kanan. Apesnya, dari arah berlawanan sebuah truk bernopol DK8541MA melaju cukup kencang hingga tanpa ampun menabrak motor dan melindas dua perempuan yang diketahui berasal dari Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Sebuah truk menabrak rumah warga di Jalan Raya Embong Miring, Sumberdawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jumat lalu. Kecelakaan ini juga akibat truk oleng karena mencoba menghindari sepeda motor. Menurut Ahmad Jayadi, petugas kepolisian yang berpatroli di lokasi mengatakan, mulanya truk bernopol W8516YA melaju kencang dari arah Probolinggo. Namun, tiba-tiba melaju sepeda motor dari arah berlawanan yang juga sama kencangnya. Sontak saja, sopir truk kaget dan tidak bisa mengendalikan laju truknya hingga menabrak rumah warga. Sementara itu, peristiwa ini mengakibatkan setidaknya dua korban celaka. Dengan kecepatan tinggi itu bisa menghindar ke kiri. Depannya karena mobil itu isomiper mas, sama melayang mobil ke arah situ. Langsung ke rumah loh ya? Ya, kebetulan di rumah itu ada orang ibu rumah tangga yang sedang menonton TV. Dari Grati, Tim Liputan melaporkan. Satreskrim Polres Pasuruan gulung 5 pelaku begal yang kerap lukai korban yang disasarnya. 7 motor serta 3 handphone hasil pembegalan, berikut 3 senjata tajam diamankan. Proyek tol menutup dan merusak saluran irigasi di area persawahan Dusun Karanganyar, Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Warga pun menuntut pertanggungjawaban pihak tol karena tidak bisa menggarap sawahnya. Tertutupnya saluran irigasi tersebut dikemukakan oleh sejumlah warga sudah terjadi hampir 1 tahun terakhir sejak proyek tol Gempol Pasuruan Gempas Seksi 3A. Selama itu pula, warga tidak bisa menggarap sawahnya dan tidak bisa menikmati hasil panennya yang sebagian besar merupakan mata pencaharian utama warga. Sedikitnya terdapat 30 bidang lahan sawah sudah tidak dapat lagi digunakan untuk memproduksi gara-gara tidak teraliri air. Masalah saluran. Terus saluran gagal panen kan tiang-tiang lagi tadi masalah saluran nih si kadang ditambahkan bus zaman itu 31 musim nggak nano saluran ini nanti kakak menjaluk ganti rugi kakak gagal panen. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan.
KPU Kota Pasuruan sahkan daftar pemilih tetap di Pilkada 2018 sebanyak 139.508. Jumlah tersebut turun dari DPT pemilihan Wali Kota Pilwali 2015 lalu, yakni 141.948. Ketua KPU Kota Pasuruan Fuad Fatoni menyatakan perubahan dengan selisih berkurang sebanyak 2.440 bila dibandingkan dengan DPT Pilwali 2015 tersebut, diperkirakan adanya warga pindah domisili keluar. Hal lain yang menjadi pengamatan adalah banyaknya kegandaan yang sebelumnya terekam di sistem daftar pemilih (SIDALIH), baik terjadi pada NIK, NKK, bahkan nama pemilih. Adanya perbaikan data setelah ditemukannya kegandaan membuat DPT kali ini tergerus. Hanya saja tidak dijelaskan lebih rinci. Pemilih wajib tunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan resmi dari Disdukcapil saat mencoblos di Pilkada pada 27 Juni 2018 nanti. KTP elektronik ditunjukkan bersama dengan formulir C6 KWK. Keharusan menunjukkan KTPL tersebut tertuang dalam Peraturan KPU PKPU Nomor 8 Tahun 2018, terutama pada Pasal 7 Ayat 2. Peraturan tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tersebut menegaskan kewajiban bagi pemilih terkait KTPL saat mencoblos. C6, maka juga diwajibkan untuk menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan sebagai bukti bahwasanya nama yang ada di C6 dan yang ada di KTP adalah orang yang sama. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa belusukan ke pasar tradisional Bangil Jumat 20 April lalu. Dalam belusukannya kali ini, mantan Menteri Sosial ini minta perbankan salurkan KUR ke pedagang pasar tradisional agar terhindar dari jerat rentenir. Khofifah berjanji berusaha supaya agen bank penyalur KUR bisa segera masuk ke pasar tradisional. Ini karena suku bunga KUR yang ditanggung oleh APBN hanya 7% per tahun. Suku bunga yang kecil ini bisa meringankan usaha mikro pedagang pasar. Padahal interestnya sebagian ditanggung oleh APBN, berarti ini dana murah. Kalau mereka bisa mendapatkan support dan kemudahan dari KUR yang dibuka keagenannya di dalam pasar, rasanya ini akan menjadi penetrasi. Ketika regulasi disiapkan, rasanya bank-bank penyalur KUR akan dengan sukacita masuk ke pasar-pasar tradisional. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin pasar mebel Bukir, Kota Pasuruan menjadi plaza mebel modern. Keinginan itu agar terdapat display produk mebel dengan lebih tertata. Hal tersebut diungkapkan oleh Khofifah saat roadshow kampanye di Pasar Mebel yang berada di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jumat. Industri mebel di Kota Pasuruan disebut-sebut adalah industri mebel terbesar di Jawa Timur. Pasalnya, proses pemasarannya sudah di pasaran nasional atau bahkan internasional. Terbesar di Jawa Timur. Bayangan saya, kita bisa mengembangkan sebagai plaza mebel. Kalau plaza mebel berarti buildingnya harus kita siapkan yang bisa support dari seluruh kebutuhan para pedagang untuk bisa stok barang di sini lebih banyak, kemudian proses transaksi bisa lebih mudah. Supporter Persekapas Pasuruan bersih-bersih Stadion R. Sudrasono, Pogar Bangil, Selasa 17 April lalu. Aksi bersama ini dilakukan sehari sebelum Persekapas berlaga melawan Kanjuruhan FC setelah kondisi stadion dianggap semakin buruk dengan banyaknya fasilitas rusak dan kotor. Terlihat puluhan supporter membawa sapu dan tas plastik, memunguti segala jenis sampah di sekitar stadion. Stadion kita, Stadion R. Sudarsono ini sudah tidak layak, Pak. Tidak ada rasa jijik sedikit pun ditunjukkan
saat membersihkan kotoran yang berserakan di Stadion Kebanggaan Arek Pasuruan itu. Sejumlah supporter menegaskan, Stadion R. Sudrasono seharusnya mendapat perhatian dari dinas terkait. Supporter kita sudah sangat peduli dengan giat hari ini, dengan bersih-bersih dan segala macam. Yang kami berharapkan ini menjadi sinyal kepada pihak dinas, khususnya yang bertanggung jawab terhadap sarana-prasarana di stadion. Baik pemirsa, tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2018. Majulah perempuan Indonesia. Saya Hilyatus Solihah dan saya Merahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.